Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Sofia Yafni Suryanti dari kelas A semester 3 jurusan Sosiologi. Ini adalah tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Teori Sosiologi Modern. Yang pertama tentang paradigma sosiologi. Paradigma sosiologi merupakan cara pandang dalam melihat persoalan atau fenomena sosial. Istilah paradigma awal mulanya diperkenalkan oleh Thomas Kuhn tahun 1962 dalam karyanya The Structure of Scientific Revolution. Paradigma merupakan suatu pandangan pokok mengenai persoalan yang dipelajari oleh ilmu pengetahuan. Secara sederhana, paradigma juga bisa dipahami sebagai cara pandang ilmuwan dalam melihat suatu persoalan. Konsep paradigma dipopulerkan dalam sosiologi oleh Robert Friedrich tahun 1970 melalui karyanya Sociology of Sociology. Kemudian yang kedua tentang paradigma fakta sosial. Paradigma fakta sosial ialah cara pandang yang meletakkan fakta sosial sebagai sesuatu yang nyata ada di luar individu atau di luar self, di luar subjek. Penekanannya ialah fakta sosial memiliki realitasnya sendiri. Garis besar paradigma ini terbagi menjadi dua, yaitu struktur sosial dan institusi sosial. Kemudian, paradigma definisi sosial. Paradigma definisi sosial ialah cara pandang yang menekankan bahwa realitas sosial bersifat subjektif. Eksistensi realitas sosial tidak terlepas dari individu sebagai aktor yang melakukan suatu tindakan. Kemudian paradigma perilaku sosial. Paradigma perilaku sosial ialah cara pandang yang memusatkan perhatiannya pada hubungan antara individu dengan lingkungannya. Realitas sosial merupakan realitas objektif yang dibentuk melalui perilaku-perilaku individu yang nyata dan empiris. Tingkah laku individu yang berinteraksi dengan lingkungannya merupakan bentuk dari realitas sosial itu sendiri. Kemudian yang berikut teori kritis. Teori kritis merupakan teori sosial yang menekankan pada analisis kehidupan sosial secara menyeluruh dengan orientasi terciptanya transformasi sosial. Implementasi teori ini tidak diarahkan kemana-mana, melainkan untuk mendorong adanya perubahan sosial di masyarakat. Perubahan sosial yang dimaksud adalah terciptanya masyarakat yang terbebaskan, adil dan mandiri dari dominasi kultural serta ideologis. Teori kritis lahir dari tradisi pemikiran Marxian. Berkaitan dengan yang disebutkan di awal, teori kritis bertujuan untuk menggali kebenaran yang beroperasi di bawah permukaan kehidupan sosial, seperti adanya praktik dominasi kekuasaan secara kultural dan ideologis. Teori ini juga sering secara frontal menyerang teori-teori sosial tradisional yang dianggap hanya menjelaskan suatu fenomena tanpa mau mengubahnya. Dari tindakannya itulah, teori kritis sering disebut sebagai kritik teori atas teori. Upaya teori kritis untuk mengungkap kebenaran dilakukan dengan mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kekuasaan, dominasi, dan status. Apa yang ingin diberikan oleh teori kritis sebenarnya tidak jauh berbeda dengan teori Marxian lainnya, seperti memberikan kesadaran pada individu atau kelompok bahwa dirinya berada dalam dominasi ideologis dan kultural yang menghalanginya untuk mencapai kebebasan sejati. Namun, salah satu kelebihan teori kritis adalah ketegasannya dalam upaya menjelaskan fenomena sosial secara keseluruhan dan cita-cita emansipatoris yang hendak dicapai. Teori ini beranggapan bahwa secara sadar atau tidak, masyarakat sedang hidup dalam sistem kapitalisme yang eksploitatif. Kemudian yang berikut teori postmodern. Teori postmodern atau postmodernisme merupakan sebuah gerakan intelektual yang lahir sebagai respon terhadap beberapa tema yang dikemukakan oleh kaum modern atau modernis yang diartikulasikan pertama kali selama masa pencerahan. Era postmodernisme sendiri hanya dibatasi pada akhir abad ke-20. Beberapa ahli terkadang menyebutkan bahwa era postmodernisme dimulai setelah Perang Dunia Kedua berakhir karena adanya kekecewaan eksistensial akibat terjadinya Holocaust. Sebelum di bidang sosiologi, istilah postmodern sudah lama dipakai di dunia lain, misalnya seni dan arsitektur, serta mempengaruhi banyak sekali bidang pemikiran termasuk filsafat.
Postmodernisme merupakan produk kultural yang dipandang sangat berbeda dengan produk kultural modern. Pandangan lain melihat bahwa produk-produk baru ini telah menggeser produk kultural lama. Kemudian teori wacana. Istilah wacana sering dipahami sebagai suatu gagasan umum bahwa bahasa ditata menurut pola-pola yang berbeda yang diikuti oleh ujaran para pengguna bahasa ketika mereka ambil bagian dalam domain-domain kehidupan sosial yang berbeda, misalnya dalam domain wacana medis dan wacana politik. Dengan demikian, analisis wacana merupakan analisis atas pola-pola tersebut. Analisis wacana bukanlah sekedar satu pendekatan tunggal, melainkan serangkaian pendekatan multidisipliner yang bisa digunakan untuk mengeksplorasi banyak domain sosial yang berbeda dan berada dalam jenis-jenis kajian yang berbeda. Definisi awal wacana yakni sebagai cara tertentu untuk membicarakan dan memahami dunia atau aspek dunia ini. Dalam hal ini akan diperkenalkan 3 pendekatan yang berbeda pada analisis wacana konstruksionis sosial, yakni teori wacana Ernesto Laclau dan Chantal Mouffe, analisis wacana kritis, dan psikologi kewancanaan. Ketiga pendekatan tersebut semuanya memiliki titik awal yang sama, yakni cara-cara dalam membahasanya tidak secara netral mencerminkan dunia, identitas dan hubungan-hubungan sosial. Tetapi ketiganya memainkan peran aktif dalam menciptakan dunia, identitas, dan hubungan sosial tersebut. 3 pendekatan tersebut sama-sama memiliki premis-premis utama tentang cara memahami entitas seperti bahasa dan subjek. Kemudian analisis wacana kritis. Analisis wacana kritis mempertimbangkan konteks dari suatu wacana seperti peristiwa, kondisi, dan latar situasi. Dalam analisis wacana kritis, wacana tidak hanya dipahami dari bahasanya, tetapi juga menghubungkan dengan tindakan. Analisis wacana kritis meneliti bagaimana dengan memulai bahasa kelompok sosial yang ada saling mengajukan versinya masing-masing. Aspek yang dipelajari dalam analisis wacana kritis yakni aspek sentral melalui bahasa ideologi yang terserap di dalamnya. Dalam analisis wacana kritis menggunakan teks untuk dianalisis, namun tidak hanya melihat dari aspek kebahasaan tetapi juga menghubungkan dari konteks. Kemudian teori postkolonialisme. Teori postkolonial terkait dengan konsep utamanya yaitu persoalan relasi yang berbentuk dominasi subordinasi. Relasi ini terjadi mulai dari level makro sampai mikro, mulai dari antar negara sampai dengan antar level masyarakat dan bahkan sampai dengan antar jenis kelamin. Teori postkolonial merupakan teori kritis sebagai salah satu bentuk dari kelompok teori-teori postmodern. Postkolonial menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai dunia ketiga tidaklah seragam. Ada heterogenitas baik karena wilayah manusianya dan kulturnya. Ia juga menunjukkan bahwa ada resistensi tertentu dari timur kepada barat. Salah satu bentuk yang sangat terkenal adalah apa yang disebut subaltern oleh Spivak. Intinya postkolonial menyediakan kerangka untuk mendestabilisasi bahwa ada asumsi tersembunyi yang melekat dalam pemikiran barat yang selama ini selalu mengklaim diri sebagai kebenaran tertinggi dan juga universal. Teori postkolonial dikembangkan secara ground dengan mengangkat berbagai bukti real hasil kolonialisme baik secara fisik, politis maupun kultur. Kemudian teori konflik. Teori konflik memiliki asumsi dasar bahwa perbedaan kepentingan antara kelas sosial menciptakan relasi sosial yang bersifat konfliktual. Akal dari terciptanya konflik dalam masyarakat adalah ketidakmerataan distribusi kekuasaan dan kekayaan yang menciptakan kesenjangan kelas sosial. Kekuasaan meliputi akses terhadap sumber daya, level kekuasaan individu atau kelompok berbeda-beda. Perbedaan inilah yang disebut kesenjangan. Semakin besar kesenjangan, semakin besar potensi timbulnya konflik sosial. Kesenjangan tidak hanya ditentukan oleh perbedaan kelas, namun bisa juga ras, gender, kultur, selera, agama, dan lainnya. Teori konflik digagas oleh Karl Marx dalam studinya mengenai konflik kelas antara bourgeois dan proletar. Bourgeois sebagai kelompok pemilik faktor produksi memiliki kontrol atas sumber daya. Proletar adalah kelompok kelas pekerja yang tidak memiliki kontrol atas sumber daya. Perbedaan kelas sosial menjadi 2 kelompok ekstrim ini muncul dalam konteks industrialisasi di Eropa Barat.
Karl Marx membuat teori yang menggambarkan eksistensi kelompok minoritas namun memiliki kekuasaan atas sumber daya dan kelompok mayoritas yang tertindas karena tak memiliki kuasa atas sumber daya. Masing-masing kelas memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Kaum borjuis ingin mempertahankan kekuasaannya dan mengakumulasi kekayaannya, sedangkan kaum proletar ingin kekuasaan dan kekayaan didistribusikan secara merata. Kemudian teori strukturalisme dan teori poststrukturalisme. Strukturalisme memusatkan perhatian pada struktur, namun tidak sepenuhnya sama dengan struktur yang menjadi sasaran perhatian teori fungsionalisme struktural. Strukturalisme lebih memusatkan perhatian pada struktur linguistik. Terjadi pergeseran dari struktur sosial dan struktur bahasa, seperti dalam teori sebelumnya. Etnometodologi yang memusatkan pada teori pencakapan dan komunikasi secara umum, maka strukturalisme lebih kepada bermacam-macam gerak isyarat. Kemudian telah dikemukakan sebelumnya bahwa strukturalisme melihat makna sebagai hasil struktur atau regularitas, bersifat anti-humanis dan berada di luar individu. Hal ini dapat ditelusuri dari penggunaan bahasa berdasarkan prinsip-prinsip universal dari pikiran manusia yang menjadi dasar karakter budaya dan kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan manusia. Sebagai contoh, penggunaan sistem tanda pengaturan lampu lalu lintas. Ada peraturan yang dimaknai bersama bahwa warna merah kendaraan berhenti, kuning harus berhati-hati, dan hijau boleh jalan. Hal tersebut dimaknai secara konsisten dan hampir semua masyarakat mengetahuinya. Bahasa manusia di sini merupakan hasil rancangan dari pemikiran dan tindakan-tindakannya membentuk pola universal yang menghasilkan realitas sosial. Baik, sekian saja pemaparan dari teori-teori yang sudah saya jelaskan dalam video ini. Mohon maaf jika terdapat banyak kekurangan. Sekian dan terima kasih.